Salam dan bahagia untuk kita semua. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya Leonie Bungalai dari SMP Negeri 1 Molo Utara. Saya Aprianti Ekbanan SPD dari SD Impres Backstory. Saya Honi Maria Laume dari SMP Negeri 1 Atap Nenas. Dalam kesempatan ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat pagi Ibu Leonie. Selamat pagi juga Ibu Honi. Apa kabarnya? Baik Bu Honi. Pagi ini Ibu ada sesi coaching dengan Ibu Lani ya? Benar Bu. Saya berencana nanti jam 10 saya akan melakukan coaching dengan Ibu Lani. Baik Bu, kehadiran saya di sini untuk memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang Ibu akan kembangkan. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan terhadap Ibu Lani. Iya Bu, saya sudah siap. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Honi yang sudah bersedia menjadi pengamat saya saat ini untuk melakukan coaching dengan Ibu Lani nanti. Sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga ingin bertanya kepada Ibu Leonie. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Bu. Jadi Ibu Leonie, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan coaching nanti yaitu apakah Ibu melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Kita tahu bersama kalau alur Tirta terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan terakhir ialah tanggung jawab. Iya Bu. Yang berikut, saya juga akan mengamati percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip-prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Iya Bu. Selanjutnya, kompetensi inti yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu harus mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya yaitu receive, acknowledge, summarize, ask. Receive itu menerima pernyataan dari coachee. Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coachee nanti. Dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coachee. Iya Bu. Saya saat melakukan coaching nanti, saya juga berencana melakukan sesuai dengan alur Tirta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching Bu. Ya, saya sudah cukup paham dengan rubrik yang telah Ibu jelaskan atau sampaikan tadi. Baik Bu, izinkan saya bertanya lagi. Iya Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Baik Bu. Jadi pada saat melakukan coaching ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama teknik kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot.
Baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang Ibu ingin kembangkan, bagian mana yang secara spesifik Ibu ingin saya observasi? Baik Bu, bagian spesifik yang ingin saya observasi yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna Bu. Baik Ibu, berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin saya amati itu yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna atau berbobot. Nah, kalau begitu, indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching nanti? Ya, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih mendengar Bu daripada berbicara serta nanti saya bebas dari asumsi, asosiasi dan judgement. Yang kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar Bu. Baik Ibu, demikian kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih karena Ibu telah menjelaskan secara detail dan jelas kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya, silakan Ibu melanjutkan sesi coaching bersama Ibu Lani. Setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil coaching bersama Ibu Lani. Baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia berbicara dengan saya sebelum saya melakukan proses coaching dengan Ibu Lani. Baik Ibu, sampai ketemu lagi. Selamat siang Ibu Lani. Selamat siang Bu Lani. Ya, apa kabar hari ini? Kabarnya baik, sehat semua. Ya, baik Bu. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Ya, coaching yang kita laksanakan ini melalui alur tinta. Lalu di awal ini saya ingin bertanya dulu Ibu. Kira-kira mau bicara apa kita hari ini Bu Lani? Baik Ibu, saya ingin membicarakan permasalahan saya mengenai siswa yang pasif dalam kegiatan pembelajaran. Lalu nanti di akhir pembicaraan kita ini, karena waktunya singkat, kira-kira apa yang nanti Ibu mau dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Baik Bu, saya ingin di akhir pembicaraan ini saya dapat mengamalkan langkah-langkah atau solusi bagaimana cara saya dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa di kelas. Jadi siswa itu bisa semangat untuk belajar. Oke, jadi siswa harus lebih aktif belajar ya Bu? Iya Bu, betul sekali. Ya, kalau begitu saya ingin menggali informasi lagi ya Bu Lani. Kira-kira siswa yang aktif belajar itu seperti apa ya Ibu? Baik Bu, menurut saya ciri-ciri siswa yang aktif dalam belajar itu yang pertama itu menyimak saat guru menjelaskan atau ada teman-teman mereka yang presentasi. Yang kedua, saat bertanya ada timbal balik. Jadi kalau ada pertanyaan pastinya harus ada jawaban. Dan yang ketiga itu mengerjakan tugas-tugas tepat waktu. Mungkin menurut saya ciri-ciri siswa yang aktif seperti itu Bu. Ya, baik Bu. Saya juga mau mencari informasi lagi ya Bu Lani. Menurut Ibu, siswa dalam kegiatan pembelajaran yang kurang aktif itu penyebabnya apa ya Bu Lani? Baik Bu, menurut saya siswa yang kurang aktif itu mungkin disebabkan oleh beberapa hal. Menurut saya yang pertama itu mereka kurang paham dengan materi dan konsep dasar pembelajaran, sehingga mereka terkadang merasa tidak tahu ya sudah mereka tidak tahu. Yang kedua itu mungkin menurut saya mereka ada masalah pribadi sehingga mereka sering ngomong. Mereka sering mengobrol sendiri dengan temannya, jadi mereka itu sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing.
Berarti itu yang menjadi alasan mengapa Ibu mengatakan mereka kurang aktif dalam pembelajaran, Ibu. Iya, benar sekali. Ya, baik Bu, saya akan melanjutkan pertanyaan. Kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Baik Ibu, rencana saya mungkin selama ini selama saya mengajar, mungkin saya hanya menggunakan satu metode saja atau metode yang saya gunakan hanya itu saja sehingga anak pada bosan dan jenuh sehingga mereka tidak aktif dalam pembelajaran. Karena itu rencana saya ke depan saya akan menyusun modul ajar dengan metode yang bervariasi dan bukan hanya menggunakan satu metode saja. Saya juga akan menjaga referensi mengenai metode pembelajaran tentang bagaimana meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Oh iya, jadi Ibu akan menggunakan berbagai metode pembelajaran dan mencari referensi terkait peningkatan keaktifan siswa ya Bu. Ya, betul sekali. Dalam melakukan itu, ada tidak dukungan yang bisa membantu? Ada Bu. Setelah saya itu ada guru-guru senior saya yang sangat cakap IT. Mereka bisa merancang modul ajar karena mungkin Bu banyak pengalaman. Jadi saya akan berkolaborasi dengan kedua guru tersebut tentang bagaimana membuat modul ajar atau menyusun modul ajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Dan yang kedua saya mempelajari teknik belajar sebagaimana dari teman saya. Kira-kira kapan rencananya? Rencana saya untuk menyusun modul ajar itu mungkin Bu saat liburan semester. Saya rasa itu waktu yang pas untuk saya fokus menyusun modul ajar dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Dan saya juga akan menerapkan di kelas pada saat awal tahun ajaran baru nanti bulan Januari. Oh, jadi tahun ajaran baru ada metode baru ya Bu? Benar sekali Bu. Ya, baik Ibu. Kita sudah memasuki akhir percakapan ini. Kira-kira apa yang telah Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Baik Bu, berkat pertanyaan dari Ibu Leoni, ada banyak hal yang tidak saya pikir atau tidak terpikirkan oleh saya. Akhirnya juga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Ya. Baik Bu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu karena sudah berbagi tentang permasalahan Ibu yang tadi Ibu hadapi. Selanjutnya, saya berharap nanti Ibu menerapkan rencana yang tadi sudah dijabarkan dengan jelas serta dapat merencanakan rencana-rencana tersebut. Ya, saya juga berharap nanti bisa berbicara lagi dengan Ibu untuk melihat perubahan apa yang telah ada dalam kegiatan pembelajaran Ibu ketika Ibu menerapkan rencana-rencana yang tadi sudah disebutkan. Jadi terima kasih Ibu, pertemuan kita sampai di sini. Sampai bertemu lagi ya Bu Lani. Terima kasih Bu Leoni. Luar biasa kegiatan coaching tadi Ibu Leoni. Menurut pengamatan saya sepanjang kegiatan tadi kegiatannya berjalan dengan lancar. Perasaan Ibu Leoni bagaimana saat melakukan coaching? Ya, jadi baik perasaan saya tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai. Saya juga merasa senang bisa berbicara dan berbagi banyak hal dengan Koci terkait dengan permasalahan si Koci. Ya, semua permasalahannya sudah tersampaikan Bu. Baik Ibu, kegiatan coaching tadi jika kita merujuk pada indikator pencapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang Ibu sudah lakukan pada proses coaching tadi? Ya, jadi setelah melakukan coaching tadi, saya merasa sudah cukup fokus terhadap coaching.
yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tadi. Ya, baik Bu Leoni, berarti sudah tercapai tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan. Menurut saya sudah, Bu. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya dari Bu Leoni. Berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang tadi Ibu lakukan bersama Ibu Lani sudah berjalan dengan baik, di mana Ibu Leoni sudah melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sisi coaching itu, mengarahkan untuk mengidentifikasi permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing coaching untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam merencanakan rencana aksinya. Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu Leoni fokus dengan coaching. Artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh dan Ibu sudah mendengarkan dengan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti yang tadi Ibu sampaikan pada saat kegiatan pra-observasi tadi, itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi. Menurut saya, itu sudah sangat baik Ibu Leoni lakukan. Kemudian, Ibu juga sudah mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada kegiatan observasi tadi. Ya, terima kasih Ibu atas umpan balik yang sudah Ibu berikan. Sama-sama Ibu Leoni. Nah, Ibu dari hasil coachingnya yang baru saja dilakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang nantinya Ibu kembangkan berikutnya? Baik Bu, saya rencana ke depannya untuk terus melakukan latihan mandiri secara intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga pada saat saya melakukan coaching ke depannya, saya bisa berbicara lebih banyak dengan coach, lalu coach bisa menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahannya. Baik Ibu, semoga kompetensi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan harapan Ibu dan bisa mencapai kompetensi-kompetensi tersebut dengan mempraktekkan praktek coaching. Iya Bu, saya akan berusaha melakukan latihan-latihan coaching agar kedepannya lebih baik lagi Bu. Baik Bu, semangat selalu. Terima kasih juga Bu. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang Ibu Lani, kabar saya baik. Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebelum awal kegiatan ini saya akan memberikan pertanyaan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut dapat menanggapi pertanyaan. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu ini adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, untuk coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya baik. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik pada saat akan diobservasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan untuk lebih spesifiknya kepada kompetensi
mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu. Pertanyaan yang terakhir ya Bu Umi. Indikator pencapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dengan proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, baik Ibu Umi, mungkin demikian observasi kali ini. Silakan nanti Ibu Umi melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Ibu Lani atas kesempatannya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi Ibu Umi. Sampai jumpa Ibu. Selamat pagi Ibu Leoni, bagaimana kabar Ibu Leoni? Ya, selamat pagi juga Ibu Moni. Puji Tuhan, kabar saya baik Bu. Ibu Leoni, dengar-dengar ada yang mau Ibu sampaikan atau ceritakan kepada saya. Apa betul Ibu Leoni? Iya Bu Moni, betul ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Moni. Tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu. Cukup 15 sampai 12 menit kita bicara santai saja karena saya ada urusan sebentar. Apa yang ingin Ibu Leoni sampaikan kepada saya? Begini Bu Moni, ini terkait dengan rekan guru di sekolah. Saya perhatikan dari cara mengajar tidak ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran Bu. Masih menggunakan metode lama, ceramah lagi. Padahal kita ketahui bersama bahwa perkembangan zaman semakin canggih. Ya, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tetapi guru-guru di sekolah tidak mau mengikuti perubahan Bu. Sehingga pembelajarannya kurang variatif begitu Ibu. Baik Ibu Leoni, kalau begitu saya garis bawahi permasalahan Ibu Leoni ini adalah pelajaran dari rekan-rekan guru Ibu Leoni tidak bervariatif, begitu ya Ibu Leoni? Iya Bu Boni, kurang variatif untuk medianya, metodenya, ataupun model pembelajaran yang masih menggunakan metode lama sehingga ketercapaian tujuan pembelajaran tidak maksimal Bu. Ya, hal tersebut juga berdampak pada suasana pembelajaran di kelas yang monoton dan tidak ada umpan balik dari anak didik. Baik Ibu, kira-kira dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu Leoni dapatkan? Ya, dari percakapan hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan metode dan media yang variatif Ibu. Jadi yang menjadi harapan Ibu Leoni adalah adanya perubahan. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Leoni lihat atau dapatkan? Ya, saya ingin perubahan misalnya dalam hal penyampaian materi menggunakan metode atau media pembelajaran yang lebih variatif Bu. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, Google Form, ada Google Classroom dan juga Canva yang digunakan oleh para guru ataupun yang lebih sederhananya dalam membuat materi pada PowerPoint Bu. Itu sudah lebih baik daripada hanya menggunakan metode ceramah tanpa adanya media apapun. Dari apa yang Ibu Leoni sampaikan tadi, bisa dikatakan bahwa itu merupakan kondisi yang ideal ya Ibu Leoni. Kira-kira usaha atau upaya apa yang akan Ibu Leoni lakukan untuk menciptakan adanya perubahan di sekolah? Ya, sebenarnya saya juga masih memikirkan rencana atau tindakan apa yang akan saya perbuat, seperti semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara langsung dan bergantian. Kira-kira selain mentoring dan pendampingan individu, apakah
ada strategi yang mungkin pernah Ibu Leonie terapkan dan teman-temannya mendengar penyampaian tersebut? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah atau wakasek kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Ibu Leonie ini sudah bisa merencanakan mentoring, pendampingan individu, dan pelatihan workshop. Dari ketiganya, Ibu Leonie merasa lebih nyaman dengan rencana kegiatan yang mana dan dapat terrealisasi dengan baik dan cepat. Sepertinya kegiatan mentoring, Bu, karena untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, waktu yang tidak sebentar, biaya, dan harus mencari narasumber yang lebih kompeten. Dan menurut saya, untuk saat ini yang lebih nyaman adalah melakukan kegiatan mentoring, Bu. Jadi mentoring ya Ibu Leonie. Ya, Bu. Dari mentoring ini, apakah Ibu Leonie memerlukan bantuan atau dukungan dari pihak mana saja? Ya, mungkin saya bisa minta bantuan dari rekan guru di sekolah yang ahli di bidang IT, Bu, atau guru yang dalam pembelajarannya sudah menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Misalnya ada rekan guru saya yaitu Ibu Lisa dan Ibu Seli, Bu. Berarti Ibu Leonie ingin melakukan kegiatan mentoring ini dengan kolaboratif bersama rekan kerja. Kira-kira kapan kegiatan ini akan Ibu laksanakan? Ya, baik Bu, rencana saya itu minggu depan akan saya coba lakukan dengan koordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah saya dan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut, Bu. Oke, Ibu Leonie, bagus sekali ya Ibu Leonie. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu Leonie dapatkan? Ya, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan adanya cara kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran, Bu. Jadi Ibu Leonie sudah ada gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu Leonie. Oke, saya tunggu kabarnya setelah melakukan kegiatan mentoring. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini ya Ibu Leonie. Semoga rencana-rencana untuk mentoring berkolaborasi dengan rekan guru dapat berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Ibu Honi sudah mau meluangkan waktu dan mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan ini bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Bu. Sama-sama Ibu Leonie. Jika ada yang ingin Ibu Leonie ceritakan, bisa langsung menghubungi saya. Semoga kita bisa bicara di lain kesempatan ya Ibu Leonie. Selamat siang Ibu Leonie. Selamat siang juga Ibu Honi. Selamat siang Ibu Honi. Selamat siang Ibu Lani. Tadi Ibu Honi sudah melakukan coaching dengan Ibu Leonie. Ibu Honi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Honi lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching saya bersama Ibu Leonie tadi, saya sudah melakukan percakapan dengan Alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan dan menemukan solusinya. Iya, baik Bu. Menurut
Sebagai supervisor proses coaching antara Ibu Poni dan Ibu Yuni tadi, menurut pengamatan saya sudah berjalan dengan baik, Bu. Dan juga prosesnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Ibu Yuni juga sudah berusaha mengetahui dan memberikan pertanyaan kepada Ibu Yuni sehingga Ibu Yuni bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya Bu. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup kompetensi. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya baik Bu, semoga ke depan kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semua bermanfaat bagi kita. Terima kasih Ibu Lani, selamat siang. Selamat siang Bu Poni, terima kasih Bu Poni. Selamat siang Ibu Lani, apa kabar hari ini? Selamat siang juga Ibu Poni, kalau saya baik. Ya, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum? Kemudian, Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut menanggapi pertanyaan tersebut. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu Lani adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Yuni, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Ibu Lani, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada saat akan diobservasi, Bu? Baik Bu, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, kita lanjut pertanyaan yang terakhir ya Ibu Lani. Indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Baik Bu, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, jadi baik Ibu Lani, demikian observasi kali ini. Silakan Ibu Lani melakukan coachingnya terhadap coaching. Ya, terima kasih juga Ibu Yuni atas kesempatannya. Terima kasih Bu. Selamat siang Ibu Yuni, bagaimana kabarnya Ibu Yuni? Selamat siang Ibu Lani, puji Tuhan kabar saya baik. Baik Ibu Yuni, dengar ada yang Ibu sampaikan dan ceritakan kepada saya. Apa betul itu Ibu Yuni? Iya Ibu Lani, betul saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Lani. Iya, tapi sepertinya kita tidak banyak waktu ya Bu. Cukup 15 menit atau sampai 20 menit saja kita bicara sampai saja. Untuk Ibu apa yang ingin disampaikan Ibu? Begini Ibu, ini terkait dengan beberapa siswa saya di kelas yang sudah kelas 7 tapi mereka belum belajar membaca. Baik, kalau itu saya garis bawahi permasalahan Ibu ini ya. Di mana ada tetap siswa yang belum belajar membaca ya Bu? Iya Ibu, hal tersebut berdampak pada pembelajaran di kelas
di mana siswa-siswi yang belum lancar membaca sulit untuk memahami materi yang diajarkan oleh saya ataupun guru-guru yang lain. Ya, baik Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Yang ingin saya dapatkan, saya ingin siswa-siswa tersebut bisa lancar dalam membaca, sehingga dengan begitu mereka bisa memahami pelajaran yang guru ajarkan kepada mereka. Jadi yang jadi harapan Ibu ini adalah adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Ibu ingin Ibu lihat atau dapatkan? Perubahan yang saya inginkan dari siswa-siswi itu yaitu dengan mereka bisa lancar membaca, mereka bisa mendapat banyak ilmu dengan membaca berbagai buku-buku pelajaran yang ada di sekolah. Dengan begitu pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan baik. Oke, baik Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, bisa dikatakan bahwa itu merupakan kondisi yang ideal ya Ibu nih. Kira-kira usaha atau upaya apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan sekolah? Sebenarnya saya juga masih memikirkan rencana atau tindakan apa yang ingin saya lakukan, seperti kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan siswa-siswi tersebut secara langsung. Oke, baik. Kira-kira selain mentoring dan pendampingan individu, ada tidak strategi yang mungkin Ibu diterapkan dan siswa-siswa nyaman dengan penyampaian tersebut? Mungkin kalau bukan mentoring atau pendampingan individu, saya ingin melakukan bimbingan literasi. Oke, berarti Ibu sudah bisa menggunakan mentoring, pendampingan individu, bimbingan literasi, dan persebaya. Baik Ibu, dari keempatnya ini, Ibu Muni merasa lebih nyaman dengan kegiatan yang mana dan dapat realisasi dengan baik dan cepat. Sepertinya kegiatan pendampingan individu agar saya bisa lebih mengenal kondisi siswa secara lebih dekat, baik minat mereka maupun gaya belajar mereka. Karena kalau menurut saya, tutor sebaya hanya siswa-siswi tertentu yang memiliki kesempatan atau rasa empati yang dari dalam hati untuk membantu teman-teman mereka. Iya Bu. Jadi pendampingan individu ya Ibu Mami. Dari pendampingan individu ini, apakah Ibu Mami memerlukan bantuan atau dukungan dari pihak manasnya? Untuk pendampingan individu, saya akan meminta bantuan dari beberapa rekan guru, terutama wali kelas, karena kebetulan saya juga bukan wali kelas, agar ketika saya anggaplah menanam fondasi awal, maka siswa tersebut akan dibantu, dan ketika saya berhalangan ada guru-guru yang bisa membantu saya, terutama wali kelas, dan bila ada wali kelas berhalangan, saya minta dukungan dari teman guru yang bersedia. Berarti Ibu Muni ingin melakukan kegiatan pendampingan individu. Kegiatan individu ini dengan berkolaborasi bersama dan kerja. Kira-kira kapan kegiatan ini akan dilaksanakan? Menurut saya minggu depan akan saya coba lakukan. Saya berkolaborasi dulu dengan teman-teman guru supaya ketika melakukan ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, Ibu Muni, bagus sekali ya Ibu Muni. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Muni dapatkan? Dari percakapan hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah, terutama dalam hal pendampingan untuk siswa-siswi yang belum lancar dalam membaca,
Kemudian saya juga bisa dibantu oleh rekan guru di sekolah. Baik Bu Murni, jadi Bu Murni sudah ada gambaran bagaimana menciptakan adanya program pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah. Di sekolahnya Ibu Murni. Oke, saya tunggu kabarnya setelah melakukan kegiatan mentoring. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Ibu Murni. Semoga rencana-rencana Ibu Murni untuk pendampingan individu berkolaborasi dengan sejauh dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Lani sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Ibu Murni, jika ada yang ingin Ibu Murni ceritakan bisa langsung menghubungi saya. Semoga kita bisa bicara dengan kesempatan ya Bu. Selamat siang Ibu Murni, selamat siang Ibu Lani. Terima kasih Ibu Murni. Selamat siang Ibu Lani. Selamat siang juga Ibu Lani. Ya, tadi Ibu Lani sudah melakukan coaching dengan Ibu Boni. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Lani lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ya, baik Ibu Lani, di coaching ini saya sudah melakukan kegiatan percakapan dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan dan menemukan solusinya. Ya, menurut saya sebagai supervisor, proses coaching antara Ibu Lani dan Ibu Boni tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga prosesnya sudah berjalan sesuai alur kita. Ya, Ibu Loni juga sudah berusaha menggali dan mencari pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Boni, sehingga Ibu Boni bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Ibu Lani sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi, Bu? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya. Jadi semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih Ibu Lani. Selamat siang Ibu. Ya, terima kasih juga Ibu Lani dan selamat siang. Demikian praktik coaching dalam supervisi akademik dari kelompok kami. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak.